Assalamualaikum Bunda Teteh, Sampurasun, kumaha damang. Seperti biasa, Teteh mau bagiin lagi resep masakan Teteh hari ini. Dan ini juga bisa jadi ide masakan buat bunda-bunda semua. Kali ini Teteh masak tempe orek basah pedas manis. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Seperti biasa, setelah sholat subuh, Teteh lanjut pergi ke dapur. Nah, kali ini Teteh nggak masak daging-dagingan. Teteh mau bikin yang sederhana aja, karena kemarin-kemarin Teteh udah sering nge-share resep daging-dagingan. Nah, ini Teteh mau bikin tempe orek basah pedas manis. Ini tuh menu kesukaannya Pak Suami, karena Pak Suami tuh seneng banget sama tempe. Barangkali di sini ada bunda-bunda semua yang suka juga sama tempe orek nih. Boleh banget ditonton video ini sampai akhir, karena bakal Teteh bagi resepnya juga di sini. Bahan yang utama udah pasti si tempenya nih Bun. Di sini Teteh pakai tempenya itu setengah papan atau sekitar 10 cm tempe. Nah, di sini Teteh mau potongin dulu tempenya. Untuk tempenya Teteh potongin agak tebal-tebal, bisa dilihat di video. Ukurannya kurang lebih tiap potongannya itu 1 cm. Nah, di sini Teteh mau potongin tempenya kotak-kotak ya, karena untuk tempe orek basah itu jangan tipis-tipis, tapi harus tebal-tebal kayak gini. Oh iya, Teteh belum nanya nih kabar bunda-bunda semua. Apa kabar nih bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga urusan bunda-bunda semua selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan juga kebarokahan, serta selalu diberikan keberlimpahan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Nah, biasanya selain pakai tempe, di sini juga Teteh suka pakai tahu nih Bun, karena Teteh suka tahu dan suami suka tempe. Jadi kita gabungin keduanya. Tapi kalau misalnya bunda-bunda semua mau diganti tempe full, boleh banget. Jadi tinggal di 2 kaliin aja si tempenya. Jadi takaran tempenya yang tadinya harusnya setengah papan jadi 1 papan penuh. Setelah semuanya Teteh potong-potong, ini lanjut aja mau Teteh goreng si tempe sama tahunya. Nah, ini digorengnya sampai agak kering, tapi nggak yang begitu kering banget. Jadi ketika nanti ditumis itu dapet tekstur si tahu sama tempenya itu pas gitu. Karena nunggu tahu sama tempenya itu lumayan lama, ini Teteh juga nyambil sambil bikin nasi. Nah, itu si berasnya udah mau habis ya Bun, karena udah akhir bulan. Udah mulai menipis nih dompet, dan juga kebutuhan-kebutuhan dapur harus udah mulai diisi lagi. Kita tunggu Pak Suami gajian dulu ya. Selanjutnya ini Teteh mau cuci dulu berasnya. Nah, biasanya beras segini tuh cukup untuk 1 hari, karena Teteh sama suami itu makan sehari cuma 2 kali. Dan juga kadang nggak mau makan nasi gitu. Jadi kalau untuk nasi itu bukan hal yang utama sebenarnya di keluarga. Jadi sehari segini tuh udah cukup banget. Kalau bunda-bunda semua udah ngikutin Teteh dari lama, mungkin udah tahu ya kalau Teteh bikin nasi itu Teteh suka diemin dulu di kompor kayak gini sampai airnya surut, baru Teteh masukin Magicom. Nah, ini juga kebetulan si tahu tempenya udah lumayan kering. Lanjut aja mau Teteh angkat. Oh iya, Teteh mau mohon maaf banget kalau misalnya di video ini banyak suara-suara yang mungkin agak mengganggu, karena Teteh ngedabingnya sambil jagain anak Teteh. Jadi mohon dimaklum ya Bun. Nah, ini setelah Teteh angkat, mau Teteh tirisin dulu biar si minyaknya ini agak turun. Sambil nunggu minyaknya turun, ini Teteh juga sambil nyiapin bumbu untuk nanti ditumis. Di sini Teteh cuman pakai bawang merah sama cabai rawit, tapi harusnya itu pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Tapi karena di sini bawang putih Teteh habis dan Teteh belum sempet belanja lagi, jadi di sini Teteh cuman pakai bawang merah dan juga cabai rawit. Sebenarnya si cabainya ini boleh banget diganti sama cabai hijau ataupun cabai merah, karena biasanya Teteh suka pakai cabai hijau atau cabai merah. Tapi karena di sini habis, lagi-lagi Teteh manfaatin yang ada di kulkas aja. Jadi di sini Teteh pakai cabai rawit. Tapi untuk cabai rawit itu harus hati-hati penggunaannya, karena cabai rawit itu lebih pedas daripada cabai-cabai yang lain. Nah, selanjutnya tinggal Teteh bumbuin aja. Di sini Teteh pakai Royco. Mohon maaf banget karena memang Teteh itu kehabisan Masako, dan Teteh nyari-nyari ke 3 warung. Semuanya masih tutup karena masih subuh banget. Akhirnya nemu warung yang buka tapi nggak ada Masako, adanya Royco. Jangan lupa tambahin air sedikit, terus tinggal dioseng-oseng kayak gini, dan kita tunggu sampai airnya surut kayak gini. Nah, ini udah boleh langsung dihidangkan.
Karena di sini nasinya belum mateng, lanjut aja. Ini teteh mau ngeluarin udang yang ada di kulkas. Nah, ini udangnya buat nanti anak teteh sarapan. Cuman karena ini ada di freezer, jadi mau teteh keluarin dulu biar nanti agak mencair. Sambil nunggu nasinya mateng, ini teteh juga sambil nyuci dulu piring nih bun. Lumayan ya, jadi menghemat waktu biar waktu kita nggak terbuang sia-sia. Karena sebagai ibu rumah tangga tuh harus pinter-pinter ngatur waktu. Setelah tadi nyuci piring, ini teteh lanjut masak dulu nasinya di rice cooker karena tadi baru teteh surutin di kompor. Habis itu teteh juga bersihin wastafel bekas nyuci piring tadi. Nah, ini kebiasaan teteh kalau udah habis nyuci piring pasti teteh bersihin juga wastafelnya. Karena kalau misalnya wastafelnya kotor tuh rasanya belum afdol aja gitu ya bun ngeliatnya. Makanya ini kalau habis nyuci piring teteh sikatin, terus teteh banjurin kayak gini sampai semuanya bersih. Alhamdulillah bagian dapur udah beres. Lanjut aja, teteh mau wadahin untuk bekalnya pak suami. Nah, tiap pak suami kerja itu teteh suka bekelin kayak gini. Sebisa mungkin teteh bekelin karena biar nanti dia bisa sarapan dulu. Karena kalau misalnya nggak sarapan biasanya kan kurang fokus ya bun. Makanya teteh suka bekelin kayak gini. Nah, udah gitu teteh udah wadahin nasinya. Lanjut aja teteh wadahin tempe oreknya. Nah, ini tuh kesukaannya pak suami banget. Hampir tiap minggu pasti ada aja menu ini karena kalau udah menu favorit pasti nggak bosen-bosen ya walaupun hampir tiap minggu dibikin. Di sini teteh juga buatin pak suami teh poci. Ini tuh sebenarnya requestan suami semalam, makanya teteh buatin buat bekal aja. Jadi di sini teteh pakai teh, pakai susu, habis itu teteh juga pakein es batu karena biar es batunya awet. Makanya ini teteh pakainya termos kecil ya. Kalau udah nyiapin bekal pak suami gini rasanya tenang banget, soalnya kan ini beres sekitar 6:30. Lanjut pak suami berangkat kerja, habis itu teteh me time dulu sampai jam 8. Nah, jam 8 teteh bangunin anak teteh sambil sekalian sarapan, habis itu berkegiatan lagi. Makanya untuk jadi ibu rumah tangga tuh harus benar-benar pintar ngatur-ngatur waktu ya bun. Mohon maaf banget kalau misalnya di video ini banyak salah-salah kata teteh, tapi semoga tetap enjoy nonton video ini dan tetap dapat manfaat dari video ini. Makasih banyak ya bunda-bunda semua udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.